Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Wang Jinxi tidak menganggap rumput biru perak Tang Wulin sebagai menakutkan. Meskipun pohon anggur biru berputar di sekitar tubuh Wang Jinxi, tiba-tiba tubuhnya menjadi ilusi menghilang. Pada suatu titik waktu, Wang Jinxi telah mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Zhang Yangzi mengungkapkan senyuman ketika Wang Jinxi memanfaatkan keterampilan jiwa keduanya, bahkan jika itu dia akan sulit baginya untuk mengalahkan Wang Jinxi. Harus diketahui bahwa jiwa bela dari Wang Jinxi sebenarnya adalah jiwa tipe kegelapan kelas 1, Raja Naga Tulang. Jiwa bela diri Wang Jinxi lebih unggul daripada Wei Shoufeng dalam setiap aspeknya. Keterampilan jiwa pertama dan keterampilan jiwa keduanya dirilis, Cakar Naga Tulang dan transformasi jiwa tulang juga dilepaskan. Transformasi jiwa tulang Wang Jinxi dapat mengubah sebagian dari tubuhnya menjadi tidak berwujud, meskipun sesaat itu kebal terhadap apapun. Area yang diubahnya menjadi tak terwujud adalah bagian rumput biru perak yang mengenainya. Meskipun marah, Wang Jinxi sangat berkepala dingin. Zhang Yangzi telah memberitahu mereka sebelum pertempuran bahwa mereka tidak bisa meremehkan kelas 5. Secara alami, itu karena kelas sampah ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan 3 kelas berturut-turut. Akibatnya, rencana pertempuran mereka adalah membuat Wei Shoufeng terlibat satu dalam pertempuran jarak dekat, sementara Wang Jinxi pergi keluar mengurus 2 lainnya. Zhang Yangzi dibiarkan menyapu segalanya. Tujuan mereka bukan hanya untuk mengalahkan kelas 5, itu jauh lebih tinggi. Mereka telah memutuskan untuk menyembunyikan kemampuan Zhang Yangzi dalam pertempuran ini. Tanpa ragu, Zhang Yangzi adalah inti dari tim mereka. Cakar Naga Tulang raksasa sudah di depan Tang Wulin mencengkramnya. Kegelapan beracun datang dari Cakar Naga Tulang itu memiliki kekuatan luar biasa karena membuat tulang Wang Jinxi 10 kali lebih kuat dan kekuatannya 5 kali lebih besar. Selanjutnya, efek penguatan akan lebih besar saat dia terus berkultivasi. Suatu hari jika dia berhasil mencapai 7 cincin roh dan mencapai wujud roh pelindung, dia akan dapat berubah menjadi Raja Naga Tulang dan mengungkapkan tubuh aslinya. Bahkan, jiwa bela diri Zhang Yangzi agak lebih rendah dari Wang Jinxi. Ye Yingluo telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika mereka berkultivasi menjadi seorang sage jiwa 7 cincin, yang terkuat di antara mereka adalah Wang Jinxi. Pada 2 cincin roh, meskipun Wang Jinxi hanya bisa mengeksekusi 1 cakar, dia yakin peluangnya untuk menang. Bahkan jika dia menghadapi penatua jiwa 3 cincin, dia masih percaya diri. Guye kini bergerak dalam sekejap berteriak, "Wulin, hati-hati!" Semburan cahaya datang dari tubuhnya. Namun Tang Wulin segera membalas, "Tidak apa-apa." Cahaya aneh muncul di mata Tang Wulin. Dia mengangkat lengan kanannya. Dia bahkan tidak mencoba menghindari Cakar Naga Tulang raksasa. Dia juga tidak menggunakan rumput biru perak miliknya untuk menangkisnya. Bahkan palu di tangan kanannya sudah lenyap juga. Di kedalaman matanya cahaya keemasan berkedip. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tepat di tengah Cakar Naga Tulang. Di sisinya, Guye tiba-tiba mendengar rentetan suara letupan dari tulang Tang Wulin saat aura yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura ini hanya muncul sepersekian detik. Tepat ketika Xie Xie mengejar Wei Shoufeng, tubuhnya menjadi lesu saat dia merasakan sensasi ketakutan yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Tidak hanya memperlambat, itu juga menyebabkan dia gemetar karena kekuatan jiwanya menjadi tidak stabil. Meskipun Xie Xie bereaksi terhadap aura Tang Wulin, Tang Wulin tidak mengarahkan padanya. Dengan demikian, perasaan yang muncul pada Wang Jinxi jauh lebih kuat. Dalam sepersekian detik, Wang Jinxi tidak lagi melihat lawannya sebagai pribadi, melainkan dia melihat Tang Wulin sebagai monster buas. Kekuatannya yang berasal dari darahnya tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang membatasinya.
Kekuatannya yang luar biasa berubah menjadi gemetar hebat sementara cakarnya melambat. Setelah itu, dia hanya bisa menatap kosong ketika Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Dia meraih salah satu jari cakar naga tulang lalu mengarahkan kekuatan yang luar biasa untuk melemparkannya. Pada saat Wang Jingxi terlempar, terlepas dari apakah itu para siswa di atas panggung atau penonton dan guru di luar panggung, semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Long Hengsu baru saja bersiap untuk campur tangan dan memblokir Wang Jingxi, takut bahwa cakar naga tulang akan sangat membatasi Tang Wulin. Bahkan, dia sudah bergegas maju untuk turun tangan ketika situasinya berubah drastis. Cakar naga tulang Wang Jingxi telah melambat karena alasan yang tak terduga. Dan pada saat berikutnya dia berubah menjadi cangkang altari manusia. Hanya Guye yang berada tepat di sisi Tang Wulin yang melihat tangannya bersinar dengan warna keemasan saat dia melempar Wang Jingxi. Melihat ini matanya agak kusam. Dia bergumam, aura dan kekuatan ini menyerupai. Di kedalaman matanya yang indah ekspresi keterkejutan yang tak terlukiskan berkelap-kelip. Di dalam hatinya pertanyaan yang sama yang ditanyakan banyak orang muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ada perbedaan lain. Dia tidak hanya berpikir bagaimana ini bisa terjadi, tapi bagaimana ini mungkin menyerupai sesuatu yang ia kenal. Guye penuh tanda tanya. Wang Jingxi mendarat dalam kekacauan. Meskipun dia berada dalam kekacauan, dia tidak lagi merasa gemetar. Wei Xiaofeng adalah yang paling beruntung. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya tepat waktu saat Xie Xie mendekat. Tapi untuk beberapa alasan yang membingungkan, Xie Xie melambat. Ini memberinya kesempatan untuk dengan cepat membuat jarak di antara mereka saat dia berlari menuju Zhang Zhangxi. Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Ekspresinya memancar dengan kebahagiaan. Tanpa jeda dia melempar palu di tangan kirinya langsung ke Zhang Yangzi dengan seutas rumput biru perak terhubung dengan porosnya. Saat ditembakkan ke arah Zhang Yangzi, palu mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Dalam sekejap itu tepat di depannya. Pada saat ini cahaya hijau yang tidak menyenangkan muncul di sisi Zhang Yangzi. Dia merasa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak 1 inci pun. Guye telah menggunakan kendali atas elemen angin untuk mengikat Zhang Yangzi. Pengikatannya dengan serangan palu Tang Wulin terjadi dalam momentum yang sempurna. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhang Yangzi, tapi tidak ada satupun kepanikan. 2 cincin roh menyala di bawah kakinya dan segera teriakan elang yang keras keluar dari mulutnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia sepertinya telah mengatasi elemen angin yang menjebaknya, memungkinkan dia untuk mengambil satu langkah yang diperlukan untuk menghindari palu Tang Wulin. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, bayangan terbang dari punggungnya saat sepasang sayap hitam muncul dari punggungnya. Jiwa bela diri terbang. Zhang Yangzi mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Yang mengherankan adalah tubuhnya sekarang hitam pekat dan dia memiliki mata elang ungu. Badan elang tidak terlalu besar tapi matanya sangat tajam dan kuat. Daripada langsung menyerang Tang Wulin, Zhang Yangzi menggunakan kecepatan terbangnya yang bahkan melebihi kecepatan Xie Xie untuk tiba di sisi Wei Xiaofeng dalam sekejap mata. Cincin roh pertamanya menyala menyebabkan sayapnya tiba-tiba tumbuh 10 meter. Dia menyelimuti Wei Xiaofeng dan Xie Xie dengan sayapnya yang besar. Ketika seseorang melihat jiwa bela diri tipe terbang, hal pertama yang akan dipikirkan adalah Master Sistem kelincahan. Namun Zhang Yangzi benar-benar menggunakan keterampilan jiwa tipe kendali. Mungkinkah dia sebenarnya adalah Master Sistem kendali? Pada saat inilah Wang Jingxi menjauh dari Tang Wulin. Perasaan takut di dalam hatinya telah menghilang. Terlepas dari misteri tak terduga yang mereka temui barusan, dia masih mengenal Zhang Yangzi sejak kecil. Karena itu dia tahu bahwa dia harus segera berlari menuju area kegelapan. Ini tidak bagus. Xie Xie! Tang Wulin berteriak memanggil Xie Xie. Rumput biru perak segera menyelimuti area. Sebuah cahaya hijau muncul di bawah kakinya menerangi seluruh tubuhnya. Kecepatannya meningkat sedikit. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan mulai bersinar di atas aura hitam itu. Di bawah cahaya keemasan itu, area kegelapan menghilang mengungkapkan 4 sosok di dalamnya. Elemen cahaya. Di luar panggung, Ye Yingluo terkejut sekali lagi. Bahkan Xie Xie yang memiliki 2 cincin roh tidak membuatnya begitu terkejut. Apa sebenarnya jiwa bela diri gadis kelas 5 ini? Sejak awal kompetisi, dia menggunakan elemen angin, elemen api, dan sekarang adalah elemen cahaya. Bagaimana dia bisa mengendalikan 3 elemen? Ini benar-benar tak terbayangkan. Terlepas dari itu tidak berguna. Dengan Xie Xie dikepung oleh 3 orang, bagaimana mungkin dia bisa bertahan?
Apa yang benar-benar menakjubkan bagaimanapun adalah bahwa meskipun mereka berkumpul bersama, Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Shoufeng tidak dapat menangkap Xie Xie dalam waktu singkat itu. Bola cahaya emas yang bersinar di atas kegelapan tiba-tiba meledak dan mulai berputar. Di tengah kekacauan kesibukan cahaya, serangkaian bentrok bisa terdengar. Keterampilan jiwa kedua Xie Xie, badai naga cahaya, kini dirilis. Itu benar, ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diperoleh Xie Xie setelah membuat terobosan. Dengan tubuhnya sebagai poros, dia akan berputar dengan cepat sambil memegang belati naga cahaya, mengubah ujung belatinya menjadi angin badai dahsyat yang berputar dan menebas sekelilingnya. Ini adalah skill yang mencakup serangan dan pertahanan. Hanya dengan mengandalkan keterampilan jiwa yang kuat inilah dia mampu menahan serangan dari semua sisi. Tang Wulin sudah tiba, sekali lagi meninju dengan tangan kanannya. Sama seperti sebelumnya, hanya Xie Xie dan Wang Jinxi yang bereaksi terhadap pukulannya. Badai naga cahaya Xie Xie berhenti sejenak, sementara Wang Jinxi tidak bisa menahan tekanan sama sekali. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Satu demi satu untayan rumput biru perak memasuki area itu, menuju keluar untuk mengikat 3 lawan mereka. Pada saat yang sama, palu di tangan kiri Tang Wulin dengan keras menghancurkan Wang Jinxi. Zhang Yangzi bergerak cepat, tetapi dengan tubuh kaku Wang Jinxi lebih mudah bagi Tang Wulin untuk bertarung. Sebuah cahaya hijau menyelimuti pinggang Wang Jinxi dan pada saat berikutnya, 3 bayangan mundur kembali bersama. Bayangan hitam membantu membuat jarak di antara mereka. Ketiga lawan dipukul mundur sementara Xie Xie menghentikan keterampilan jiwanya berkumpul kembali ke sisi Tang Wulin dan Guye. Pertempuran kembali menjadi 3 lawan 3. Bagus, sangat bagus. Wajah Zhang Yangzi diwarnai kegirangan, tetapi semangat pertempuran dan kepercayaan dirinya lebih diutamakan. Xie Xie terengah-engah di samping Tang Wulin. Dia mencuri pandang ke satu rekan timnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dari awal hingga akhir dia merasa aura menakutkan datang dari Tang Wulin. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin berbisik. Xie Xie menggelengkan kepalanya. Aku telah menggunakan sedikit kekuatan jiwa, tapi aku masih bisa bertahan. Dia bukan satu-satunya yang khawatir dengan Tang Wulin. Wang Jinxi yang berlawanan memandang Tang Wulin seolah-olah dia adalah monster. Dia terperangah oleh Tang Wulin, tetapi lebih dari itu dia takut padanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan jiwa bela diriku ketika aku menghadapinya? Pikiran Wang Jinxi dipenuhi dengan pertanyaan yang mengerikan. Zhang Yangzi berkata, sangat bagus. Kau bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Tetap saja, ini hanya sampai di sini. Kami bertiga telah tumbuh bersama, menjadi master bersama dan berkultivasi bersama. Kami akan membiarkan kau melihat koordinasi kami selanjutnya. Saat dia berbicara, 2 sayap di punggung Zhang Yangzi terbuka sekali lagi. Cahaya hitam tiba-tiba menguat, menyembunyikan mereka bertiga di dalamnya. Sudut mulut Guye melengkung menjadi senyuman. Pada saat ini mata Guye bersinar, cincin kuning berkilau di bawah kakinya. Sebuah cahaya perak samar bersinar di kedalaman matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di atas telapak tangannya seolah-olah dia sedang memegang miniatur matahari. Aura bercahaya yang luar biasa mengalir keluar darinya. Xie Xie terkejut. Dalam sekejap, elemen cahaya Guye bersinar. Seluruh tubuhnya merasakan perasaan nyaman yang tak lukiskan, membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang habis. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.